sebelum kita memulai pada materi kita pada hari ini mengenai indahnya kebersamaan, kakak-kakak terlebih dahulu ingin perkenalkan nama. Perkenalkan nama lengkap kakak Yasinta Pandamanggo. Nama saya Emerensiana Sabukuban. Nama saya Erliana Bere. Dan nama saya Rencerina Imbi. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Kepada Kakak Mertin, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini sesuai agama dan keyakinan saya iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat-Mu. Engkau telah menyertai kami semua sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami masing-masing, agar kami melakukan kegiatan kami hari ini berjalan sesuai kehendak-Mu. Dikau senantiasa kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Nah adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu bersama tentang keragaman itu. Untuk yang pertama, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disingkat NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang kedua, kita wajib mensyukurinya. Di sini kita harus saling mensyukuri dan menghargai adik-adik tentang keragaman itu. Berikut adalah bacaan tentang keragaman budaya Indonesia. Adik-adik diminta untuk membaca ya, tapi di sini kakak akan membacanya untuk adik-adik. Masuk pada paragraf pertama tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celen. Baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Paragraf 4, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepah talu buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari.
Paragraf 5, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Tahukah adik-adik bahwa setiap bacaan memiliki beberapa paragraf? Nah, dari paragraf tersebut memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, adik-adik, gagasan pokok itu sendiri adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat-kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari suatu gagasan pokok. Kita akan membacakan paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Baik adik-adik, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Yang pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Yang ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Yang keempat, baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Yang kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Yang keenam, bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf ketiga, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. 1. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. 2. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya ceng-ceng namanya. 3. Alat musik berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Yang keempat, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Gagasan pokok terdiri atas nomor 1, sedangkan gagasan pendukungnya terdiri atas nomor 2, 3, dan nomor 4. Nah, berikut kakak akan perkenalkan pakaian daerah serta rumah adat dan tarian daerah dari setiap daerah. Yang pertama, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan berikut ada dari daerah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, dan berikutnya Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku. Yang berikutnya Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan kembali tentang keberagaman budaya di Indonesia. 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, kita wajib mensyukuri. Yang kelima, wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, di bawah ini merupakan contoh kolom yang kita lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Seperti pada kolom pertama terdapat sikap menghargai keragaman. 1.
bermain bersama dengan teman yang berbeda agama. 2. Tidak mengganggu teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. 3. Tidak mengejek suku dan orang lain. 4. Berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Yang kelima, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Seperti pada kolom tadi, kita menuliskan tentang sikap saling menghargai. Sekarang merupakan contoh-contoh sikap yang tidak menghargai keragaman yang adik-adik ketahui. Yang pertama, pada kolom di bawah ini, sikap yang tidak menghargai keragaman. Yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu bangsa. Yang kedua, mengejek agama dan suku orang lain. Yang ketiga, hanya berteman dengan teman yang sama agamanya. Yang keempat, tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Yang kelima, mengganggu teman yang sedang beribadah. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keragaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Adik-adik, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Di bawah ini merupakan contoh dari gambar keragaman budaya. Baik adik-adik, di sini kakak telah menyiapkan pertanyaan dan jawaban agar adik-adik bisa mendalami pertanyaan dan jawaban tersebut untuk memperluas wawasan adik-adik tentang keberagaman budaya di Indonesia. Baik adik-adik, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Di samping ini merupakan gambar dari alat musik. Yang pertama, seruling, angklung, kecapi, kendang, dan tifa. Cara memainkannya sangat berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Seruling yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Gendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, adik-adik diminta untuk menuliskan nama alat musik tradisional yang adik-adik ketahui. Setelah adik-adik menuliskan, adik-adik menjelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, adik-adik, seperti tabel di samping, kakak telah menyiapkan nama alat musik, daerah asal, serta cara memainkannya. Di sini kakak meminta adik-adik untuk melengkapi tabel tersebut. Contohnya seperti kecapi berasal dari daerah Jawa Barat dan dengan cara memainkannya. Kecapi berasal dari daerah Jawa Barat dan cara memainkannya dengan cara dipetik. Nah, adik-adik, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kepada kita indera pendengar. Melalui indera pendengar ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam di Indonesia. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sekian video dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe.